Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah qadarullah. Hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang klasifikasi muslim. Di season yang kedua ini kita akan mencoba menuntaskan sampai selesai. Setelah kita membahas yang klasifikasi pertama, kelompok pertama, ya mudah-mudahan sahabat muslim bisa mengambil hikmahnya. Kita akan lanjutkan kepada klasifikasi kedua, yaitu kelompok muslim yang kedua, yang dimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Ini yang kedua, sahabat muslim. Apa yang dimaksud mereka orang-orang yang pertengahan ini? Beberapa mufassirin menjelaskan kepada kita, di antara beberapa pendapat mufassirin akan kita angkat. Ya, mereka ini adalah kelompok orang yang memahami Al-Quran, mengerti Al-Quran. Nah, dalam pengamalan pun demikian, mereka mengamalkan Al-Quran. Dalam satu posisi, mereka betul-betul memahami dan mengamalkan Al-Quran berserta isinya. Ini pendapat yang kedua. Namun di sisi lain, mereka masih melakukan hal-hal yang cukup dengan yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Berikutnya, ada yang mengatakan dan berpendapat bahwa orang yang muqtasid ini adalah orang yang kebaikannya itu setara dengan keburukannya, balance ya, antara perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya atau amal salahnya dengan amal solehnya itu 50-50 ya. Kemudian dalam pendapat lain dijelaskan bahwa mereka banyak mengamalkan Al-Quran, namun ini namunnya ini kadang masih mencampurkan amalan sholih dengan amalan yang salah ya. Kadang ya, tapi secara umum mereka meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib. Nah, sahabat muslim, apakah dalam kondisi seperti ini mereka ini akan mendapatkan hal-hal yang diberitakan oleh Allah melalui nabinya? Nanti kita akan lanjutkan dengan sedikit penjelasan lebih detail sampai kepada ciri-cirinya dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih kita memahami dan biar kita paham ada di posisi mana, kita lihat ciri-ciri kelompok muqtasid. Nah, ciri-ciri kelompok muqtasid, sahabat muslim semua, ini saya mencatat banyak ya, banyak, bukan sekedar yang saya sampaikan, ini banyak ya. Cuma kita sampaikan yang poin-poin terpenting saja di pertemuan kita kali ini. Ya, ciri-ciri yang pertama dari kelompok muqtasid ini yaitu orang-orang muslim di mana mereka itu merasa cukup puas dengan iman yang dimilikinya. Ya, cukup puas dengan iman yang dimilikinya, padahal iman itu baru sempurna setelah melalui ujian dan cobaan. Jadi sahabat muslim, yakinlah bahwa tidak semudah dan segampang kita berkata dalam lisan mengatakan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tidak seperti itu ya. Bahwa yakinlah bahwa setiap ada keimanan pasti di dalamnya ada ujian. Jadi kesempurnaan iman itu adalah terlihat daripada sejauh mana Allah menguji mereka. Semakin tinggi ujiannya, maka semakin tinggi imannya. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bahwa tidak semudah mengatakan iman itu sebelum Allah mengujinya. Kita lihat Allah menjelaskan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak akan diuji? Jadi jelas berdasarkan ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa setiap iman pasti akan mendapatkan ujian untuk melihat kualitas keimanannya. Ini ciri yang pertama. Adapun ciri yang kedua, karena mereka merasa puas dengan apa yang mereka rasakan tentang imannya, jadi mereka pun ternyata, sahabat muslim semua, terjebak oleh posisi bahwa dia bangga dan merasa sudah cukup dengan amalnya. Hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dengan pedenya, dengan sangat yakin bahwa itu telah menunjukkan kesempurnaan imannya, sehingga dia mengatakan dalam dirinya sendiri mungkin, ya, mengatakan bahwa aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan aku sudah meninggalkan apa yang harus aku tinggalkan. Kurang apa lagi? Jadi stuck. Mereka cukup puas dengan apa yang mereka amalkan. Kemudian ciri yang ketiga, sahabat muslim, dari orang-orang muktasid ini adalah motivasi untuk meningkatkan imannya sangat lemah. Ya. Hanya pada momen-momen tertentu dan sangat situasional sekali baru mereka bisa meningkatkan keimanannya dan meningkatkan amal solehnya. Namun secara umum mereka standar, datar-datar saja, ya. Jadi ketika ada ajakan-ajakan kebaikan pun itu ditanggapi dengan santai, tidak ada istilah yang bagaimana menggot hatinya untuk menggebu-gebu melakukan, tidak. Jadi mereka sudah dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka Masya Allah sudah merasakan bahwa amal soleh saya sudah pas. Jadi dengan pedenya, ya. Nah, adapun ciri yang ketiga, sahabat muslim, ya, mereka itu sebagaimana tadi dikatakan di ciri yang kedua, karena sudah merasa cukup dengan amalan-amalan yang wajib, ya, dan meninggalkan yang haram, sehingga sangat minim, bahkan mungkin sangat jarang sekali mereka melakukan amalan-amalan yang sunnah, ya, yang sebetulnya sunnah pun itu faktor penunjang. Sebagaimana kita pahami bahwa kaidah daripada sunnah adalah satu amal yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan kebaikan, maka apabila itu kita tinggalkan itu sangat merugikan. Nah, bagi orang-orang muktasid ini tidak membuat mereka terpengaruh. Jadi betul-betul sangat jarang sekali melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, adapun yang keempat, ciri daripada orang-orang yang muktasid ini, sahabat muslim semua, mereka itu gampang putur, ya. Gampang putur ini artinya seringkali terjebak dalam satu posisi, dia mudah sekali berputus asa terhadap apa yang dihadapinya. Ketika menghadapi problem, ketika menghadapi masalah, dia seakan-akan merasakan bahwa aduh kok agak gimana gitu, sehingga merasakan kesulitan, ya. Nah, ini yang paling bahaya adalah putur, ya, sifat putus asa, yang pada akhirnya dari putus asa ini akan membuat orang-orang itu menjadi tidak memiliki empati kepada kondisi sekitarnya dan tidak ada kemauan untuk memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Ya, putus asa itulah yang memang kata Rasulullah, kata Allah pun dikatakan bahwa kita dilarang keras untuk berputus asa, karena putus asa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 ciri dari kelompok muktasid. Klasifikasi yang kedua dari orang-orang muslim. Adapun klasifikasi yang ketiga atau kelompok yang ketiga, sahabat muslim, Allah menjelaskan wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kelompok yang terbaik di antara kelompok-kelompok yang kita sebutkan, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kelompok ini adalah satu kelompok yang mereka itulah orang-orang yang segera dan berlomba dalam berbuat kebajikan. Nah, saking segera dan berlomba itu, maka mereka itu kebaikannya itu atau amal solehnya itu jauh lebih banyak daripada amal salahnya.
Bahkan nyaris tidak ada masalahnya dalam konteks ukuran manusia ya, berdasarkan pemahaman yang kita pahami itu minim, bahkan hampir nyaris tidak ada masalahnya ya. Nah, ini yang disebutkan oleh beberapa mufasir tentang mereka itu. Dan yang berikutnya, orang yang sabiqum bil khairat ini dikatakan bahwa mereka itu senantiasa mengerjakan perbuatan yang wajib, kemudian yang disunnahkan, kemudian meninggalkan perbuatan yang haram, bahkan bukan yang haram, yang makruh pun mereka tinggalkan. Nah, sementara perbuatan makruh ini di kita kan kadang-kadang dianggapnya samar ya, subhat. Sehingga ada orang yang dengan santainya aja dia melakukan hal-hal tersebut, yang padahal itu dikategorikan makruh ya. Mungkin karena dianggap ada satu definisi dari kata makruh itu, dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak berdosa, ada kalimat seperti itu. Nah, yang terbaliknya seperti itu ya, harusnya nggak boleh terjadi begitu. Jadi bukan dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak berdosa, bukan, ditinggalkan itu lebih baik ya, harusnya seperti itu kalimatnya ya. Ditinggalkan itu lebih baik, itu yang harus kita jadikan tumpuan atau motivasi sehingga kita mampu meninggalkan perbuatan yang makruh. Nah, secara umum sahabat muslim mungkin kita harus memperjelaskan sendiri sebagai contoh untuk memahami lebih jauh tentang yang makruh ini, yang mungkin luput ya dari keseharian kita, yang disangka kita tidak makruh ya. Ciri utama perbuatan makruh itu kalau dalam keseharian, mungkin dalam konsumsi, dalam makanan ya, dalam makanan ini salah satu yang terkategori dimakruhkan itu adalah makanan-makanan yang berbau menyengat, yang apabila kita makan ketika kita mau melakukan ibadah ya, makanan yang bau menyengat, ingat ya, yang kita makan apabila kita mau melakukan ibadah. Contoh, mohon maaf, contoh kita mau berjamaah ya, kita berjamaah. Nah, kadang-kadang kita mungkin habis makan pete atau jengkol. Nah, ini kadang-kadang kita nggak gosok gigi ya, atau mungkin maaf bagi orang-orang yang masih suka hal-hal yang lain yang menimbulkan bau menyengat apa saja bentuknya, ini ketika akan ibadah disarankan untuk ditinggalkan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya makruh ini adalah segala bentuk baik makanan atau apapun yang menimbulkan bau yang tidak nyaman bagi orang lain ya. Nah, ini orang-orang yang sabiqum bil khairat, ini mereka sudah mampu meninggalkan itu dan bahkan sangat berhati-hati. Belum lagi makruh dalam masalah pemanfaatan kondisi waktu dan sebagainya. Ini barangkali buat kita masih sulit, tapi bagi mereka sudah betul-betul membuat waktu mereka itu tidak ada satupun waktu yang berlalu kecuali untuk melakukan amal soleh dan amal soleh. Kemudian berikutnya ada pendapat lain yang mengatakan ciri orang yang sabiqum bil khairat ini adalah orang-orang yang jiwa dan raganya, kemudian katakan ruhnya itu selalu rindu untuk berbuat kebaikan. Selalu ingin kalau toh berbuat baik, kalau kita mungkin mohon maaf hanya cukup sekedar ya sudahlah lumayan baik. Tapi yang sabiqum bil khairat enggak, mereka ingin yang afdol kalau bahasa kita ya. Yang ingin mendapatkan kebaikannya itu yang lebih utama. Yang ingin lebih baik dari yang lainnya. Dan ini sangat disarankan dalam agama untuk melakukan itu, bahwa kita ingin lebih baik dalam kebaikan dari orang-orang yang baik. Jadi bukan cukup menjadi orang baik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat secara umum saya mencatat ada beberapa ciri khas dan ciri utama ya orang-orang yang sabiqum bil khairat. Ya, ciri-ciri utama lain dari orang-orang yang sabiqum bil khairat. Yang pertama itu mereka memiliki jiwa ruh yang istiqomah ya. Tidak gampang tergelincir dan tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sementara ya. Mereka lebih fokus dan kukuh dalam pendiriannya. Dalam hal ini Allah jelaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Selanjutnya yang kedua,
mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa merawat tentang imannya. Ya, senantiasa bermuhasabah dan senantiasa mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam kebaikannya. Jadi betul-betul menggunakan apa yang ada pada dirinya, apa pada dalam pikirannya untuk betul-betul memaksimalkan. Sejauh mana, bahkan mungkin mohon maaf, mereka itu punya target-target yang harus tercapai dalam kebaikannya. Dengan maksud ingin lebih baik lagi. Bukan maksud dia pamer, tidak. Mereka punya target-target ingin lebih baik-baik. Maka bagi mereka hampir tidak ada waktu kecuali pasti mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan. Kalau di malam hari, mereka evaluasi paginya. Kalau di siang hari, mereka evaluasi malamnya. Itu yang kedua ciri orang-orang yang sabiqum bil khairat. Adapun yang ketiga, ini yang paling mutlak. Ini yang paling mutlak. Orang-orang yang sabiqum bil khairat ini, mereka tidak mau beramal asal amal. Sekecil apapun, mereka beramal adalah bersandar kepada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan beramal dalam ukuran rasa. Masa sih, kan ini baik, kayaknya nggak masalah. Tidak. Sekecil apapun yang mereka lakukan, itu adalah betul-betul berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena mereka mengatakan dengan tegas, meyakini dengan tegas dalam hatinya bahwa tidak ada satupun amal soleh kecuali dia tertolak kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu prinsip bagi mereka yang sabiqum bil khairat ini, kenapa mereka harus kekeh tidak mau beribadah kecuali dengan petunjuk, kecuali ada hujah. Mereka melihat apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hasr, ya, surah ke-59 ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Garis bawah oleh kita, sahabat Muslim. Kalimat terakhir di ayat ini adalah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ini maknanya adalah, ketika kita beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ancamannya adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang sabiqum bil khairat betul-betul sangat luar biasa. Ya, mereka betul-betul menjaga amalnya, jangan sampai ada sedikit amal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, sahabat Muslim yang Allah muliakan, lantas kita akan bicarakan tentang kelanjutan yang kita bahas di pertemuan ini tentang nasib ketiga kelompok ini. Kalau kita lihat lanjutannya di surah Fatir ini, ya, ayat yang ke-33-nya, Allah menjelaskan, ya, bahwa mereka yang tiga kelompok itu mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu jannatun adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah menjelaskan bahwa bagi mereka, nah bagi mereka ini siapa? Ternyata yang dimaksud bagi mereka ini adalah tiga kelompok itu yang kita pertama bilang zalimul nafsi, kemudian kita katakan muktasid, dan yang kita katakan sabiqun bil khairat. Semuanya Allah masukkan dalam satu surga yang dikenal dengan surga Aden. Jadi tiga kelompok ini akan berkumpul, ya, di surga Aden, di mana Allah menjelaskan bahwa di surga Aden itu di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra.
Nah, jadi bahasa kabar gembiranya yang saya tangkap di sini bahwa pada akhirnya tiga kelompok ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, namun kita perhatikan sahabat muslim ya, kepastian tentang adanya mereka yang tiga kelompok ini di surga ini dikuatkan oleh tafsir dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika beliau bersabda membacakan ayat ini, beliau menegaskan di akhir sabdanya ya, bahwa mereka itu, kata Rasulullah, haula'i kulluhum bimanzilatin wahidatin wa kulluhum fil jannah. Ya, ketika akhir kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah berkenaan dengan ayat 32 dari surah Fatir ini, beliau bersabda bahwa mereka semuanya berada di tempat yang sama dan semuanya berada di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi poinnya sahabat muslim, tiga golongan ini akan masuk surga. Nah, tapi tolong, kalau begitu mah nggak masalah lah, saya masuk dzolimul nafsi juga. Ya, baik, mari kita perhatikan. Betul semuanya ke surga, tapi sebagaimana kita pahami sahabat muslim, ada hadis lain dari Rasulullah SAW yang masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sangat panjang ini hadisnya. Jadi poinnya dijelaskan oleh Imam Ahmad ini berdasarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa orang yang orang yang sabiqumul khairat, itu mereka akan ke surga tanpa hisab. Mereka akan menikmati surga tanpa proses yang harus dilalui dengan kondisi yang melelahkan. Harus mampir dulu atau harus menunggu dulu dengan waktu yang lama untuk baru ke surga. Tidak. Yang sabiqumul khairat, mereka akan ke surga tanpa hisab. Ya. Dalam artian hisab di sini dimaknai bukan dihitung amalnya, tapi yang dimaksud hisab di sini adalah mereka tidak akan mampir ke neraka dulu, ya. Dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka akan langsung ke surga tanpa harus bersusah-susah payah ya di padang mahsyarnya, apalagi harus masuk neraka dulu. Mereka langsung ke surga tanpa ke neraka. Akan kita pahami sahabat muslim bahwa Allah menjelaskan bahwa semua orang dari mulai ayahanda Adam alaihissalam sampai nanti yang mati di hari kiamat, itu pada dasarnya mereka akan mendatangi surga. Maksudnya mendatangi neraka, ya. Dan Allah akan tinggalkan orang-orang yang zalim, ya, bertekuk lutut, ya, di neraka, dan akan mengangkat orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, orang yang sabiqumul khairat artinya mereka akan melewati neraka tanpa masuk ke neraka. Itu makna mereka akan masuk surga tanpa hisab. Adapun yang kedua, yaitu kelompok muktasid, mereka akan ke surga. Tapi, ini ada tapinya sahabat muslim, ya. Mereka harus melalui proses hisab. Nah, tapi lagi hisabnya di sini sahabat muslim tidak seperti yang kita gambarkan di awal, masuk ke neraka dulu. Hisabnya di sini disebutkan adalah hisab yang ringan. Nah, makna ringan ini ada dua, ya, ada dua yang saya pahami. Yang pertama, mereka akan mengalami proses di padang mahsyar sebagaimana umumnya manusia saat itu di padang mahsyar, ya, menunggu waktu dengan lama sampai nanti mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya, sehingga dimulai proses hitungan amalnya. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, makna hisab yang ringan ini, karena amal soleh dan amal salehnya seimbang,
maka Allah akan mengangkat mereka dan menyimpan mereka, ini bahasa saya, menyimpan mereka untuk menunggu di tempat yang tinggi, disebutnya Al-A'raf, yaitu satu tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Nah, yang dimaksud di seperingannya adalah mereka menunggunya dalam waktu yang tidak kita pahami sebentar dan lamanya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapankah Allah memutuskan mereka berhenti? Itu urusan Allah. Dengan kata lain, ketika mereka selesai waktu menunggunya dengan rahmat dan kehendak Allah, mereka bisa saja Allah langsung angkat ke surga tanpa dulu diproses ke neraka. Ya. Adapun yang kedua, ada pula ya mungkin saja mereka akan masuk ke neraka karena bahkan dalam pendapat lain ada dosa yang dibersihkan, tapi dalam waktu yang relatif sebentar menurut ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sebentarnya menurut ukuran Allah, bukan ukuran kita. Karena ukurannya waktunya udah bicara waktu akhirat. Nah, ini yang kedua, orang muktasid ya. Jadi mereka akan ke surga tapi melalui proses hisab yang ringan. Nah, kelompok dzalimu li nafsih. Nah, ini sahabat muslim. Ya, semoga kita tidak masuk kelompok ini. Betul. Jangan khawatir. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang Fatir ayat 33-nya akan masuk surga. Akan. Tapi orang-orang yang dzalimu li nafsi ini, sahabat muslim, mereka harus melalui proses hisab yang cukup berat. Berat ya. Beratnya ini ada makna yang kita pahami bahwa yang dzalimu li nafsi ini mereka harus masuk ke neraka ya. Bahkan kata-kata yang lain dikatakan sebagaimana kita mengumpamakan mereka harus dicuci sampai bersih dan baru diangkat dari neraka untuk ke surga dengan proses atau perantara syafaat ya. Allah menjelaskan bahwa syafaat ini Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apapun yang Allah kehendaki, dan diantaranya Nabiullah Muhammad SAW inilah yang paling mendapatkan peluang untuk memberikan syafaat yang kita kenal dengan nama syafaatul uzma ya. Ada 3 proses yang saya pahami tentang syafaat ini yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ya. Yang pertama syafaat ketika di padang mahsyar, yang kedua ketika syafaat orang yang harus kenyah ke neraka tapi tidak jadi, dan yang ketiga orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang sudah direndam di neraka, yaitu sampai ketika ada Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diizinkan mengangkat orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji biji sawi lah bahasa kita ya, min hardalin minal yang biji sawi itu apa ya kita lebih kecil dari atom lah, walaupun kecil dari atom mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Maka Allah izinkan, maka Rasulullah mengangkat mereka dari neraka untuk ke surga. Nah, bahkan mungkin ini ada sedikit tambahan ya, kisah-kisah yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW ya, bagaimana juga saya membacanya di dalam buku Akidah Islam tulisan Syekh Sabik. Orang yang paling akhir masuk surga ini oleh Rasulullah diceritakan, saking bahagianya, saking senangnya menceritakan ini Rasulullah kepada sahabat, itu pada akhir ceritanya Rasulullah sampai tersenyum, sampai terlihat gigi serinya ya. Secara singkat diceritakan oleh Rasulullah, nanti di antara umatku yang paling akhir masuk ke surga itu diangkat oleh Allah, kemudian Allah perintahkan masuklah kamu ke surga. Tapi begitu dia mendatangi surga, kelihatannya sangat penuh. Maka dia akhirnya tidak jadi karena merasa surga sudah tidak mampu menampungnya. Akhirnya dia menunggu lagi. Nah, kemudian Allah berfirman lagi, masuklah kamu ke surga. Dia menjawab, ya Allah, sepertinya surga sudah tidak mampu menampung aku lagi ya Allah. Sepertinya surga sudah tidak bisa membuat aku masuk ke dalamnya. Akhirnya dia menunggu sampai 3 kali dengan kalimat yang sama dari Allah,
Kemudian dia pun menjawab dengan kalimat yang sama. Akhirnya di yang ketiga kali Allah berfirman kepada yang bersangkutan, kepada orang tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dan bagimu adalah 10 kali kenikmatan dunia yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia. Pada akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Nah, saking bahagianya, saking senangnya mendengar cerita ini, ya, padahal Rasulullah belum, ini kejadiannya kan belum, tapi Allah memberikan ini sebagai bentuk pengetahuan yang dijanjikan oleh Allah bahwa Nabi ini adalah betul-betul Rasul, ya. Jadi tidak ada yang salah kecuali semuanya atas wahyu. Maka beliau sampai tersenyum, sampai terlihat gigi serinya, saking senangnya melihat apa yang dibacakan kepada para sahabat dalam hadisnya. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan surah Fatir ayat yang ke-32 ini yang membicarakan tentang klasifikasi umat muslim yang terbagi menjadi 3 kelompok. Semoga bahasan ini bermanfaat wabil khusus buat Al-Fakir Kamil yang sendiri, ya. Dan juga semoga sahabat muslim semua bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa mengevaluasi diri dalam posisi mana kita saat ini, ya. Apakah sudah dalam dalam posisi yang tertinggi atau masih yang paling bawah? Mari kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan ini sehingga kita bisa mengambil langkah yang terbaik untuk langkah yang selanjutnya. Demikian akhirul kalam, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wassalamun ala mursalin wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.